Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Neti Ramawati SPDI, mahasiswi PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404132642. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah An-Naba kelas 5 dengan materi jenis-jenis sudut. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Baik, dipersilakan, Bagir. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih kepada Bagir yang sudah pimpin doa. Sebelum kita belajar, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu. Baik, boleh dilihat temannya hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang izin? Tidak ada. Ada yang alfa? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya masuk dan sehat walafiat. Ya, baik. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, siapa yang mau pimpin lagu? Baik, dipersilakan Yasmin untuk pimpin lagu. Baik, untuk teman-teman semuanya boleh berdiri. Ya, hitungan 3 mulai ya nyanyinya. Baik, dipersilakan. Menjunjung tanah airku ini. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih kepada Yasmin sudah pimpin lagunya.
Semua siswa-siswi boleh duduk kembali. Baik. Sudah siap belajarnya hari ini? Sudah. Baik. Boleh keluarkan alat tulisnya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang sudut. Tentang apa? Bagian mana? Pengertian sudut dan bagian-bagian sudut. Ada yang tahu apa itu pengertian sudut? Baik, silakan Yulia. Apa itu pengertian sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk Baik. dua buah garis yang disatukan dengan satu titik. Baik, betul? Betul, baik. Itu ya. Pengertian sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang terbentuk dalam satu titik ya. Baik, kemarin sudah belajar juga tentang bagian-bagian sudut. Ada yang masih ingat apa itu bagian-bagian sudut? Baik, apa Bia? Bagian-bagian sudut apa saja? Satu, kaki sudut. Dua, apa? Titik sudut. Tiga, daerah sudut. Betul? Betul, baik, alhamdulillah. Dan juga kita sudah belajar tentang contoh sudut yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya di kelas kita. Siapa yang bisa memberikan contoh? Baik, apa Hasbi? Contoh sudut yang ada di kelas kita, contohnya apa? Pojok papan tulis, betul? Betul. Apalagi? Pojok meja, betul? Iya, betul. Apalagi? Pojok pintu. Baik ya. Hari ini teman-teman semuanya akan belajar tentang jenis-jenis sudut ya. Hari ini melanjutkan materi kemarin tentang jenis-jenis sudut. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis sudut? Dan bagaimana cara mengelompokkan jenis-jenis sudut? Belum, baik ya. Sebelum Ibu menjelaskan, ada tujuan pembelajaran, yaitu ini ya, anak-anak. Pertama, peserta didik, apa boleh dibaca? Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis sudut. Baik, yang kedua, Peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. baik ya, ini tujuan pelajaran yang harus dicapai setelah belajar materi hari ini. Bisa dipahami? Ya, baik ya, biar nambah semangat kita ice breaking dulu. Boleh berdiri lagi teman-teman? Ya, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, siap ya? Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia Hebat. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, Ibu akan menampilkan gambar jenis-jenis sudut. Ada yang tahu gambar yang pertama, gambar jenis sudut apa? Ada yang tahu? Apa? Boleh Hasbi? Sudut apa ini Hasbi? Sudut lancip. Yang kedua, Cacang. Boleh? Sudut siku-siku. Baik. Yang ketiga, Apika. Sudut tumpul. Yang keempat, Lulu. Sudut lurus, baik. Yang kelima, Bagir. Sudut refleks. Baik ya, ini gambar jenis-jenis sudut. Selanjutnya boleh dilihat. Ini yang terakhir sudut putaran penuh ya, baik. Ibu ulas lagi ya, pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik ya. Ini contohnya ya, jenis sudutnya. Kemudian bagian-bagian sudut ada 3 ya, yaitu titik sudut, kaki sudut, dan daerah sudut. Ya, bisa dilihat ya. Baik, ini bagian-bagian sudut. Pengertiannya, kaki sudut adalah garis-garis pembentuk sudut. Titik sudut adalah perpotongan antara dua kaki sudut. Dan daerah sudut adalah Daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut. baik ya. Ini gambarnya. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis sudut. Tadi sudah diberikan gambar ya. Yang pertama adalah jenis sudut lancip. Yang kedua
sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul, yang keempat, sudut lurus, yang kelima, sudut refleks, dan yang terakhir keenam. sudut penuh. Baik, ini jenis-jenis sudut. Ada 6 ya. Selanjutnya ini pengertian sudut lancip. Ada yang tahu apa itu sudut lancip? Oh, boleh Caca. Apa itu sudut lancip? Adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Baik, betul ya. Ini pengertiannya ya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Ketika kalian menemukan sudut yang besarnya 0 derajat, lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, disebut sudut lancip ya. Ini contoh sudut lancip yaitu pada jam analog. Terbentuk ketika pukul 1 tepat sampai pukul 3 tepat ya. Baik ya. Kedua ini contohnya ya. Contoh besar sudut lancip 0 derajat sampai 90 derajat yaitu 18 derajat, 45 derajat dan 33 ya. Selain ini ada lagi yang bisa menyebutkan contoh sudut lancip? Berapa derajat? 0 derajat sampai 90 derajat. Bagir? 30 derajat. Baik, betul ya. Yang kedua, sudut siku-siku. Ada yang tahu apa itu pengertian sudut siku-siku? Tidak. Baik. Mohon perhatiannya ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Tepat ya. Kalau siku-siku sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya sudut yang terbentuk pada pukul 3 tepat pada jam analog. Ya, baik ya. Yang ketiga, ini contohnya ya. Yang ketiga, sudut tumpul. Pengertiannya, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ketika ada sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat disebut sudut tumpul. Baik, contohnya sudut yang terbentuk antara pukul 3 tepat sampai pukul 6 tepat pada jam analog ya. Ini contoh sudut tumpul. Nih ya, ada gambarnya ya. Baik, yang keempat yaitu sudut lurus. Ya, pengertiannya sudut lurus adalah sudut yang besarnya ya. Contohnya sudut yang terbentuk pada pukul 6 tepat pada jam analog. Ya, ketika anak-anak menemukan sudut yang besarnya 180 derajat disebut sudut lurus. Contohnya pada jam analog pada pukul 6 tepat ya atau pas ya. Baik, ini contohnya gambarnya ya. Selanjutnya yang kelima sudut refleks ya. Pengertiannya sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Contohnya sudut yang terbentuk antara pukul 6 tepat sampai 12 tepat ya. Ini pada jam analog ya. Ini contohnya ya. Baik, yang terakhir sudut penuh. Pengertiannya sudut penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat. Ini contohnya. Ya, bisa dipahami? Ya, baik ya. Ini tentang jenis-jenis sudut ada 6 ya. Kemudian ini alat atau cara mengukur sudut ya. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah busur derajat ya. Adapun bagian-bagian dari busur derajat ini ada tepi skala ya, ada skala 0, pusat busur derajat dan garis alas busur derajat. Ini gambarnya. Bisa dilihat? Ya, baik. Nih contohnya ya. Ini contoh busur derajat ya untuk mengukur sudut sebuah sudut ya. Ibu contohkan, ini ada gambar misalnya sudut ya. Misalnya kita tidak tahu jumlahnya ini berapa derajatnya, kita bisa caranya sudutnya, titik sudutnya di sini, letakkan di sini. Nah, dia tepat di sini garisnya, di tepi ya. Ini menunjukkan sudut 90 derajat. Ataupun sudut yang ini ya, besar sudut yang kedua, gambar kedua. Kita letakkan di titik sudut. Nah,
Kita ukur ini tepat di berapa derajat? 60 derajat. Baik, bisa dipahami? Ya, baik, Ibu akan jelaskan materi jenis sudut yang terdapat pada jam analog. Perhatikan cara menghitungnya. Tadi mengukur sudut dengan besar sudut ya, dengan busur. Sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang mengukur sudut pada jam analog. Nah, tadi masih ingat? Ini contoh sudut apa? Pukul 1 tepat. Kenapa disebut sudut lancip? Karena apa, Chandra? Karena karena jarum pendeknya ke angka 1, jarum panjang ke angka 12. Ini salah satu contoh sudut lancip. Tadi sudut lancip ini sudut yang besarnya 0 derajat, lebih dari 0 derajat sampai 90 derajat. Contohnya pukul 1 tepat ya. Dimana perhatikan teman-teman anak-anak ya, dimana dalam 1 jam pada jam analog ini ya mewakili 30 derajat ya. Jadi pukul 1 tepat ini besar sudutnya 30 derajat. Lembar kerja peserta didik ini boleh dikerjakan secara kelompok ya. Ini terdapat 2 lembar kerja, nanti boleh dikerjakan secara kelompok ya. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti boleh dibaca ya tugasnya apa ini pertanyaannya ya. Ini kelompok 1, dipersilakan berdiskusi. Ini kelompok 2, silakan berdiskusi. Ini kelompok 3, silakan berdiskusi. Namun sebelumnya perhatikan dulu. Nanti setiap kelompok menulis nama kelompoknya di depan ya. Nama kelompoknya tulis anggotanya siapa saja. Dan setelah selesai berdiskusi, nanti Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil tugasnya ke depan kelas. Bisa dipahami? Ya, baik, dipersilakan mulai mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, boleh dibacakan hasil diskusinya. Nomor 1 bacakan dulu soalnya. Baik, 1A. Baik, 1B. Baik, 1C. Baik, 1D. Baik, 1E. Baik, nomor 2 dibacakan soalnya. Baik, 2B. Bagaimana jawaban kelompok 2, betul? Boleh tepuk tangannya untuk kelompok 2. Baik. Baik.
Ada yang mau menanggapi atau kasih memberikan pertanyaan untuk kelompok 2? Baik, di kelompok 1, apa pertanyaannya? Apa dimaksud dengan sudut tumpul untuk kelompok 2? Adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Betul? Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan ya. Sekian. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Sekarang anak-anak mengisi masing-masing ya. Ya, baik. Gue bacakan dulu ya pertanyaannya. Ini ada terdiri 5 soal ya. Bisa diisi ya. Baik. Satu, kasih namanya. Baik, apakah kamu senang dengan pelajaran hari ini? Ya, baik, alhamdulillah. Baik. Nah, Ibu ada kesimpulan ya. Pelajaran hari ini kesimpulannya yang pertama yaitu tentang jenis-jenis sudut ya. 1, sudut lancip, yaitu besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Tadi contoh sudut lancip pada jam analog yaitu pukul, bisa menyebutkan? Pukul 1 tepat sampai pukul 3 tepat. Baik ya. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya pada jam analog pukul 3 tepat. Baik. Yang ketiga sudut tumpul ya. Pengertiannya adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Contohnya pada jam analog adalah pukul berapa? Sudut tumpul pukul 4 tepat sampai pukul 6 tepat. Baik. Yang keempat, sudut lurus. Pengertiannya adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Contohnya pada jam analog adalah pukul 6 tepat. Baik. Yang kelima, sudut refleks. Pengertiannya adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 300. Nah, contohnya tadi pada jam analog pukul berapa? Pukul 7 tepat, boleh pukul 8 tepat. Baik ya. Dan yang terakhir adalah sudut penuh. Sudut yang besarnya ya 360 derajat, satu putaran penuh. Baik ya. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur sudut ini yaitu bisa dengan busur derajat ya. Adapun bagian-bagian busur derajat adalah tepi skala, skala 0, pusat busur derajat, dan garis alas busur derajat. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu tutup ya pelajaran hari ini, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mengukur besar sudut ya dan membandingkan besar sudut ya. Boleh anak di minggu depan setiap siswa membawa busur derajatnya ya, penggaris busur derajatnya ya. Yang maaf pinjam ya bagian seperti ini ya. Nanti ya minggu depan ya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini bermanfaat khususnya bagi kita semuanya ya. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.